Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan Indonesia dari masa kemerdekaan sampai masa reformasi. Pembentukan BPUPKI. Tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan atau Dokeritsu Jumbi Kosakai oleh Komachi Harada. BPUPKI didirikan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dan dengan berbagai hal menyangkut pembentukan Indonesia Merdeka. BPUPKI beranggotakan 67 orang sebagai ketua, Rajiman Weddiringrat dengan wakil RP Suroso dari Indonesia dan Ichibanyashi dari Jepang. Sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI membahas rumusan dasar Indonesia Merdeka. Di sini ada 3 tokoh yang menyatakan pendapat. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin. Gagasannya: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. 2. Mrs. Supormo. Gagasannya persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Dan yang ketiga, Insinyur Soekarno. Gagasannya kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal dengan istilah Pancasila. Pancasila ini ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Pidato ini sekaligus mengakhiri sidang pertama BPUPKI. Panitia 9. BPUPKI membentuk penelitian kecil yang dikenal sebagai Panitia 9 dengan tugas mengelola usul dan konsep para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Panitia 9 beranggotakan 9 orang yang diketahui Ano. Tanggal 22 Juni 1945, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja Panitia 9 di hadapan anggota BPUPKI berupa dokumen yang memuat rancangan asas dan tujuan Indonesia Merdeka yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Isi Piagam Jakarta: 1. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panitia Perancang UUD. Sidang kedua BPUPKI membahas tentang UUD. Untuk itu BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang yang bernama Panitia Perancang UUD yang diketahui Insinyur Soekarno. Panitia ini yang diketuai Insinyur Soekarno. Panitia ini bersepakat menyetujui isi Piagam Jakarta sebagai inti pembukaan UUD kemerdekaan. Kemudian ini untuk merumuskan batang tubuh UUD. Panitia Perancang UUD membentuk panitia kecil beranggotakan 7 orang yang diketuai oleh Mr. Supormo. Tanggal 14 Juni 1945, BPUPKI menerima laporan dan panitia perancang UUD Insinyur Soekarno sebagai ketua pelaporan 3 hasil kerja panitia, yakni 1. Kenyataan Indonesia Merdeka, 2. Pembentukan UUD, 3. Batang tubuh UUD. Berapa pokok penting dalam batang tubuh UUD antara lain wilayah negara, bentuk negara, kesatuan pemerintahan republik, bendera nasional, sang merah putih, dan bahasa nasional bahasa Indonesia. Hanya ini yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.